Selamat datang di sekolah minggu kita. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Namun sebelum itu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur Tuhan, di mana pertolongan Tuhan satu minggu ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melakukan sekolah minggu saat ini. Tuhan, saat ini kami akan siap untuk bernyanyi, kami akan siap untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kesiapan untuk mendengarkan dan untuk melakukan sekolah minggu kami pada saat hari ini. Inilah permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih ada sukacita? Mari kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku.
mempersiapkan diri hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyi lagu pujian firman Tuhan ku dengar. Ku
kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu Gereja Baptis Pertama, kelas asuhan dan kelas Indria. Anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita mau mendengarkan dengan baik apa cerita Alkitab pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya dan matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami dapat bersama-sama bersekolah minggu melalui YouTube ini. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sudah siap? Tadi Ibu Lili sudah lihat anak-anak memuji Tuhan dengan sepenuh hati anak-anak. Yuk sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya Ibu Lili mau tanya, apakah anak-anak pernah melihat kakak atau bapak atau ibu yang badannya sangat besar, sangat tinggi? Pernah ada yang tahu? Pernah ada yang lihat? Ya, biasanya ada bapak-bapak yang mempunyai badan yang sangat kuat, gagah, dan sangat tinggi. Wah, ketika kita melihat bapak itu bagaimana? Wah, kepala kita harus diangkat ke atas. Kita harus bisa melihat mukanya karena bapak itu sangat tinggi. Atau mungkin ibu-ibu, atau mungkin teman papa mama kita. Tapi cerita hari ini kita akan mendengar cerita seorang bapak yang sangat kuat, sangat besar. Orang-orang lain tidak ada yang setinggi dia. Bahkan mereka lebih pendek daripada bapak ini. Nah, bangsa Filistin siap melawan umat Israel. Setiap hari bangsa Filistin mengirim pahlawan mereka yang tinggi, besar, dan kuat bernama Goliat. Wah, Goliat melihat musuhnya bangsa Israel. Mereka sangat kecil, aku paling besar, aku paling kuat. Dia menggunakan ketopong tembaga dan baju sirah yang sangat berat sehingga badannya makin terlihat sangat gagah. Wah, Goliat juga membawa pedang, dia membawa tombak karena dia akan siap untuk melawan musuhnya, yaitu bangsa Israel. Dia berkata, "Kirimkan orang terbaikmu untuk melawan aku." Siapa yang bisa melawan aku? Aku mempunyai badan yang sangat kuat dan sangat tinggi dan sangat besar. Pasti kalian tidak bisa melawan aku. Dan dia berteriak hampir setiap hari, "Jika ada orang yang bisa membunuh aku, maka kami semua akan menjadi hambamu. Tapi ketika aku yang menang, bangsa Filistin yang menang, maka kalian semua bangsa Israel harus menjadi hamba aku." Wah, bangsa Israel sangat ketakutan. Apalagi Raja Israel saat itu adalah Raja Saul. Ketika mendengar itu, wah, hatinya agak deg-degan. Waduh, bagaimana dengan kita? Kita tidak mempunyai pahlawan yang sebesar Goliat. Kita tidak mempunyai pahlawan yang sekuat Goliat. Tapi pada suatu hari, ayah Daud, yaitu Bapak Isai, menyuruh Daud, "Daud, coba kamu datang membawa makanan ini, kirim kepada kakak kamu di medan perang." Daud sangat senang, dia taat kepada ayahnya. Segera dia pergi ke padang rumput dan dia melihat di mana kakak-kakaknya berada. Wah, dia melihat ada di sebelah sana. Wah, mereka sedang bersiap-siap untuk berperang melawan Goliat yang besar itu. Ketika Daud datang, wah, Goliat itu sedang datang dan dia melihat, "Hai!" Dia mulai berteriak lagi, "Kirimkan orang terbaikmu, ayo lawan aku," katanya begitu. "Siapa yang berani melawan aku? Akan aku jadikan dia budak." Wah, ketika Daud mendengar itu bagaimana? Wah, Daud juga takut? Daud tidak takut. Dia malah berkata, "Siapa orang itu? Dia berani menghina kita. Kita adalah panglima Allah, karena Allah ada di pihak kita." Nah, Raja Saul mendengar ketika Daud berkata itu. Lalu dia dipanggil oleh Raja Saul. "Daud, segera kemari." Lalu Daud berkata, "Jangan khawatir dengan Goliat orang Filistin itu. Aku akan pergi melawan dia." Lalu Raja Saul melihat Daud yang masih sangat muda. "Wah, engkau masih sangat muda. Sedangkan Goliat yang tinggi, besar, dan kuat itu, dia sudah menjadi seorang tentara, seorang serdadu bertahun-tahun lamanya.
Pasti dia sudah berlatih perang dengan baik. Tetapi Daud berkata, aku tidak takut karena aku selalu disertai oleh Allah aku. Ketika aku menggembalakan domba-domba ayahku, aku tidak takut. Ketika domba itu diserang oleh beruang, ketika domba itu diserang oleh singa, aku lawan, aku hajar singa itu, sehingga domba aku selamat. Aku akan melawan Goliat dengan kekuatan dari Tuhan. Lalu Saul berkata, oke, kamu boleh maju berperang. Lalu Daud bersiap-siap keluar menemui Goliat. Tapi Goliat tidak memakai baju jirah, dia tidak memakai baju perang. Dia hanya membawa apa? Tongkat gembalanya, dan dia juga membawa ketapel. Dia juga membawa batu-batu yang untuk diselipkan dalam ketapel itu. Shoot! Wah, lalu Daud maju. Ketika Goliat melihat, yang maju anak kecil, anak muda. Lalu dia berkata, kamu mau menghina aku? Apakah aku anjing? Engkau datang dengan membawa tongkat? Wah, Goliat merasa dia diejek oleh Daud. Dan dia berkata, aku tidak takut, ayo maju. Lalu Daud berkata, aku tidak membawa apa-apa, sedangkan engkau membawa pedang dan tombak. Tapi aku memiliki Tuhan yang selalu beserta aku, Tuhan yang selalu menyertai aku. Aku akan melawan kamu dengan nama Tuhan, nama yang penuh kuasa itu. Lalu Goliat mulai maju. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berlari dengan cepat mendatangi Goliat. Dia ambil ketepelnya dan dia selipkan batu itu. Dia lempar ketepel itu, cum! Dan batu itu mengenai, langsung kena kepala Goliat. Dan Goliat terjatuh, langsung mati saat itu, meninggal saat itu. Wah, ketika bangsa Filistin melihat hal itu, mereka sangat ketakutan karena pahlawan mereka yang besar, tinggi, dan kuat itu jatuh dan mati. Mereka ketakutan dan mereka lari ke sana kemari. Dan Daud merasa bersuka cita karena Tuhan sudah menyertai dia. Tuhan sudah menolong dia ketika dia melawan musuhnya yang besar itu. Apakah Daud takut? Tidak, karena dia bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika bangsa Filistin itu sedang lari-lari ketakutan, mereka mulai menyebar dan bangsa Israel menyerang mereka. Dan akhirnya bangsa Israel menang melawan musuh mereka, bangsa Israel. Wah, Allah melakukan sesuatu yang sangat istimewa kepada Daud. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kalian semua di rumah? Apakah kalian pernah khawatir? Apakah kalian pernah takut? Ketika papa dan mama tidak ada di rumah, atau ketika kalian, besok saya mau ulangan, susah sekali nih bahan pelajarannya, atau ketika mati lampu, apakah anak-anak pernah ketakutan? Nah, mungkin kita sering menghadapi itu. Ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita khawatir, ulangan besok, apakah kita bisa melakukannya? Kita ingat, kita punya siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita juga dari rasa ketakutan. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita seperti Tuhan menyertai Daud. Nah, sekarang mulai saat ini kita tidak takut lagi. Kita tidak khawatir lagi karena ada siapa? Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah yang kuat. Karena kami mempunyai Allah yang penuh kuasa, yang selalu menyertai kami ketika kami ketakutan, ketika kami sedang tidak bersama ayah ibu kami, ataupun ketika kami khawatir. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau selalu baik kepada kami. Terima kasih karena kami dapat bersama-sama belajar dari firman Tuhan, dan sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang saatnya kita mau menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10b. Coba dengarkan dulu ya. Aku
Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Wah, ayat ini sangat indah sekali karena Allah akan selalu menolong kita. Yuk, kita hafalkan sekali lagi sama-sama ya. Yuk kita sama-sama dari Yesaya 41 ayat 10b. Sekali lagi ya. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Siapakah engkau? Engkau adalah kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, anak-anak menghafal ayat hafalan ini dan ingat, ketika anak-anak sedang takut, anak-anak sedang khawatir, kita tahu bahwa ada siapa? Allah yang selalu menolong kita, yang menyertai kita. Amin. Terima kasih. Hari ini sekolah minggu sudah selesai dan kita boleh bersama-sama melanjutkan kegiatan lagi. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia setiap hari minggu mengikuti sekolah minggu. Jangan lupa minggu depan ikut sekolah minggu lagi ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.